pertama. Kalau di luka, tangan yang pertama kita gunakan hanya untuk melepas balutan. Ya. Kita gunakan sarung tangan. Nah, untuk biasanya balutan luka, teman-teman kalau buka kayak mana? Dipotong satu baru dibuka begini. Seringnya begitu ya. Nah, kita kan punya gunting perban. Ada kan gunting perban tuh yang kepalanya beda tuh? Ada. Nah, gunakan itu. Jadi menghemat waktu kita. Cari di posisi, misalnya lukanya di sini. Ya kan? Kita gunting daerah sini. Masuk pelan-pelan, tapi sambil kita pegang kasanya. Ya, baru kita gunting. Baru lepas. Kalau kita begini, sakit orang. Masih begitu nggak di ruangan? Nah, Nggak langsung pakai gunting, Pak. ada lah yang satu dua begini ya. Jadi itu nggak benar, menyakiti pasien dan lama, capek juga kan. Jadi gunting di sisi yang tidak ada luka. Setelah itu lepas, ya. Setelah lepas kita buang sarung tangannya, ya. Karena ini sudah paling kotor. Pak Ketua, tolong. Ya, kemudian kita netral lagi, ya. Jadi sarung tangan tidak mewakili kebersihan tangan. Kita netral lagi, ya. Kemudian kita pakai sarung tangan, kita cuci. Cara mencuci luka, kita dari luar ke dalam. Jadi luka itu kita cuci dari luar ke dalam. Jangan mencuci luka cuma siram-siram aja. Jadi kebanyakan pasien yang saya rawat di home care itu keluhannya apa? Rumah sakit itu kalau di sana disiram-siram aja, Pak. Saya orang rumah sakit juga sebenarnya, jadi diam aja saya. Ya kan? Kan malu juga. Nggak mungkin kan saya memanglah di rumah sakit begini-begini. Ya kan? Pakai handscoon gini nah gosok. Untuk mencuci luka, Iya, kalau kasar ya kita berdarah-darah. gunakan, bagusnya ada asisten ya. Bagusnya. Tapi kalau sendiri juga bisa. Sebelah ini untuk cairan, sebelah untuk Sabun. ini pakai sarung tangan ceritanya saya. Ada sabun. Nah, taruhlah lukanya di sini. Nah, yang kita cuci duluan, kita sabuni adalah daerah sini, ya, di sirkular di sini, pinggir di luarnya. Jangan menyentuh luka dulu, ya. Setelah itu ganti kasanya, ya, siram. Habis itu ambil lagi sabun. Kalau memang lukanya kuning dan hitam, boleh digosok sedikit pakai kasa, tapi jangan pakai pinset. Kalau kalian pakai pinset, feelingnya nggak dapat. Pakai tangan aja. Kenapa? Apa bedanya tangan dengan pinset? Ya kan? Pinset dan gunting gunanya untuk memotong, mengambil ini. Kalau mencuci pakai tangan aja. Kadang-kadang kita pakai pinset, nggak pas, nggak bersih juga, dan kadang-kadang menyakiti pasien. Kalau perlu, kalau misalnya memang lukanya itu merah, dasar lukanya merah, pakai handscoon aja. kita pakai handscoon aja, pakai sabun, cuci di situ, ya. Dan biasakan juga kalau sudah mulai bersih, kita masase pasiennya, ya, dipijat-pijat. Nggak perlu hebat-hebat amat pijatnya, kita masase itu juga. Pasti teman-teman tahu lah bagaimana masase yang diurut-urut sedikit sekitarnya, karena itu akan melancarkan sirkulasi, kemudian pasiennya lebih nyaman. Kalau kita siman gini sih, tidak ada touching kita, tidak ada sentuhan, pasien nggak senang, ya. Nah, kalau mencucinya itu harus semua, kalau misalnya daerah sini, ya kita bersihkan semua sampai telapak kakinya. Cuci semua daerah sekitar, karena daerah sekitar itu menurut penelitiannya sudah disampaikan oleh Saldi ya, bahwa di daerah sekitar sini tidak lebih banyak, tidak jauh berbeda angka kumannya, sama saja. Nah, itu akan potensi akan
kembali ke situ kalau tidak kita cuci semuanya. Jadi kita cuci semua daerah sekitarnya. Pokoknya kalau kita ke spa begitulah juga kan, cuci baik-baik kan. Apa bedanya? Masa kita perawat nggak profesional kalah sama mereka yang spa-spa? Sama saja. Ya. Itu penting. Kemudian setelah itu kita mengukur mana? Mengukur setelah bersih. Setelah bersih, baru kita ukur lukanya, baru kita nilai. Kalau masih kotor, jangan pernah menilai, apalagi mau dipoto, ya kan? Kita bersihkan dulu, kering, baru kita ukur lukanya. Luka, kalau misalnya bulat begini, kita arah jarum jamnya sesuai dengan kepala. Jadi jam 12 di sini, jam 3 di sini, jam 6 di sini, jam 9 di sini. Ya. Nah, kita ukur panjang lebarnya. Kalau panjang lebar, kita lihat yang paling panjang kemana. Kita begini, kemudian memang harusnya ada satu orang yang dokumentasikan. Ya, kita ukur panjang lebarnya begini. Ambil yang terluarnya aja, gak usah tanggung-tanggung kalau mengukur. Kadang-kadang mengepaskannya, nggak usah juga ragu-ragu. Pokoknya ambil yang paling luarnya aja berapa. Ya, nanti kita bisa lukanya 11 cm, ya kan? Lebarnya cuma 5. Kalau misalnya lukanya ukurannya begitu, artinya ini ukuran 10-10 nggak cukup. Ya, kita ambil ukurannya 10-20 untuk formnya nanti. Ya. Kemudian fungsinya untuk menilai tiap minggu ya, kalau kita mau menilai luka itu. Kalau tiap hari ya nggak akan ada perubahan terlihat. Ya, apakah ada perubahan? Karena epitelisasi itu dari dalam dari luar ke dalam. Ya, tidak mungkin tiba-tiba luka itu langsung sembuh gini ya. Oke, terus setelah kita ukur, kita mengukur tadi kedalaman. Bisa menggunakan cotton bud atau pinset. Kalau misalnya goanya, underminingnya di jarak, misalnya contohnya di sini jam 12, ya kita ukur. Oh ternyata sampai jam 3 juga. Kedalamannya berapa? Kita ukur, 3 cm. Dan dokumentasikan. Goa arah jam 12 sampai jam 3, kedalaman 2 cm. Kita ukur lagi di bawah, tidak ada goa, tidak ada undermining, ya, sudah kita dokumentasikan gitu aja. Jadi yang kita dokumentasikan goanya itu di arah jam berapanya. Ya. Oke, setelah itu kita pilih dressing. Nah, pilih dressing. Sebelumnya itu kita nilai lukanya. Di luka kita persepsikan 100%. Ya, misalnya berapapun lukanya, berapapun luasnya, kita nilainya 100%. 100% itu kita bagi-bagi. Misalnya ini 100% ya, lukanya lebar banget. Nah ternyata yang hitam sekitar dari sini. Nah artinya dari 100% lukanya itu yang hitam ada 20% yang hitam. Dokumentasikan 20% hitam. Kita lihat lagi slok atau kuning. Oh ternyata kuningnya masih ada sekitar sini. Ada beberapa. Kita bayangkan aja, imajinasi dari 100% itu berapa sih kuning? Ya kita persepsikan aja. Nanti lama-lama terbiasa. Oh kuningnya 1% atau 2% atau 5% boleh. Kemudian merahnya ada berapa? Nah nanti setelah itu 1 minggu kemudian kita bisa evaluasi. Oh ternyata hitamnya habis 0% jadinya. Jadi tinggal kuning sama merah. Ya. Nah, kenapa kita fokuskan di sini? Mohon maaf teman-teman. Kadang-kadang teman medis itu nggak percaya sama kita. Kenapa? Karena kita nggak punya
Tidak pernah dokumentasikan di DO-nya berapa apa sih luka ini? Ada luka di sini. Apa di sini? Kenapa di situ? Kita nggak punya panjang, nggak punya lebar, nggak punya warna dasar lukanya, hitam kah, merah kah, ya kan? Nah ini teman-teman nanti aplikasikan di ruangan. Ya, yang sederhana itu aja, pengkajian itu aja, nggak usah yang aneh-aneh. Cukup itu, panjang, lebar, kemudian warna dasar luka. Kalau perlu teman-teman gambar bentuk lukanya. Kenapa tidak? Gambar. Ya, gambar. Lukanya di situ, kalian yang hitam ini sekian, nggak apa-apa. Oke? Jadi kita sederajat dengan mereka keilmuannya. Jadi bisa percaya, oh ternyata teman-teman perawat bisa menilai luka. Jadi tanpa membuka perban pun, ya, dokter sudah bisa mengimajinasi, oh iya, lukanya kayaknya seperti ini. Kalau ada tendon expose, ditulis tendon expose. Kalau ada tulang expose, maksudnya tendon expose terbuka ya, kelihatan sudah tendonnya, kelihatan sudah tulangnya. Ya, bisa ditulis. Oke, setelah kita kaji dokumentasikan lukanya, memang harus ada 2 orang ya, kalau sendiri agak repot. Kita nilai, oh eksudat banyak, kemudian ada tanda-tanda infeksi. Nah, pikiran kita ada tanda-tanda infeksi, kita mau gunakan pembunuh kuman atau antimikrobial. Kita gunakan silver atau apapun itu. Oh kayaknya saya senang pakai iodosoft, sudah pakai iodosoft. Kita taburi, karena banyak eksudat, kita gunakan foam. Karena ukurannya tadi 11 kali panjang 11, kemudian lebarnya 5, dan ada undermining. Nah underminingnya ini kita ambil, nggak mungkin kan iodosoft masuk ke dalam gua, kan nggak mungkin ya. Ya. Nah, kita bisa menggunakan kolaborasi. Jadi satu luka bisa 2-3 antimikrobial, no problem. Sesuaikan kondisi lukanya. Kita potong sesuai lubang. Kita masukkan di underminingnya. Ya, karena kalau cuma ditabur-tabur, apalagi lukanya yang underminingnya agak sempit, tidak akan bisa masuk. Ya, tidak akan masuk ini. Ya, sementara dia ini penetrasinya di permukaan, tidak sama dengan obat minum. Ya akan ada sirkulasi atau aliran darah yang mengantarkannya kan, itu bedanya. Jadi dan ingat, kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin juga pengalaman saya, kalau sudah lebih dari 5 cm masuk buahnya, rujuklah. Tidak bisa kita tangani sudah itu. Apalagi sudah banyak tendonnya, anunya masuk, infeksi. Karena kalau sudah 5 cm mau diapain? Tidak bisa kita apain. Yang tidak bisa dibersihkan. Sementara perawatan luka yang paling penting adalah kebersihan. Ya, rujuk aja. Tidak usah kita sok-sokan, apalagi menjanjikan 2 minggu ini selesai. Boy. Kemarin kan diingatkan pemateri kita ya, jangan pernah menjanjikan apapun. Ya. Nah, kalau misalnya itu gua kita masukkan. Kalau misalnya nggak ada yang lain-lain, ya inovasi lah. Pak, aku punya iodosoft aja. Ya iodosoftnya taruh banyak-banyak di dekat lubang, baru masukkan ke kasa. Jadi dia terdorong masuk. Ya semua bisa jadi. Luka itu seni, tidak ada yang pasti-pasti. Yang pasti cuma memang kalau antimikrobial ini. Setelah itu kita masukkan, kita tutup, kita foam. Nah ingat, kasa itu tidak boleh menjadi primary dressing. Dia boleh jadi secondary atau third dressing. Yang kedua atau yang ketiga. Gak boleh langsung mengenai luka kasa. Yang kasa itu pembersih, bukan untuk dressing. Kasa itu pembersih sama pembalut aja atau pengikat. Nah, kita tutup, kita gulung kasa, kemudian usahakan pakai perban akan untuk melindungi tergantung kondisi lukanya ya. Makanya lengket. Setelah itu selesai, kita
kita edukasi pasiennya ya. Kalau bisa hati-hati saat berjalan, kemudian nutrisinya harus bagus. Jadi kembali lagi faktor-faktor penghambat luka tadi, nutrisi, ya cemas. Cemas ini sangat-sangat penting. Ada hormon yang merangsang makrofag untuk penyembuhan luka. Tidak akan terjadi kalau dia cemas berlebihan. Tidak akan terhambat apa tidak terantar ke sini. Jadi ingat baik-baik di situ. Kan itu kemudian kita nanti dikomunikasikan selesai ya. Ada yang mau didiskusikan di sini?